Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikmawati Sul, instansi dari SD Impres 581 YGC 2 Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 dari Universitas Cendrawasih. Hari ini, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melakukan uji kinerja pada tahapan PPG dalam jabatan. Ini adalah kartu tanda mahasiswa saya dari Universitas Cendrawasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Nah, alhamdulillah ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ada yang belum hadir temannya? Coba siapa yang belum hadir? Belum ada? Deza. Siapa lagi? Naura, aktifkan kameranya dulu. Terdengar dulu ya. Suaranya Ibu Guru terdengar jelas? Iya. Ya, terdengar ya. Jelas ya suara. Ya, semuanya aktifkan kamera ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan Nak Syifatil Aziza pimpin temannya membaca doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalau kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Nah, semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian ya. Nah, baik. Selanjutnya kita memulai pembelajaran untuk membuat kita semangat agar kita semangat dalam belajar dan kita harus Nusa satu bangsa. Bagus ya. Nah, kita tadi sudah menyanyi lagu Satu Nusa Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang coba Aldo perhatikan Ibu Guru Aldo ya. Perhatikan Ibu Guru. Iya. Nah, ya perhatikan Ibu Guru ya. Nah Aldo
coba pimpin temannya untuk tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Salam PPK. Salam Salam cerdas, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ore, bagus ya. Terima kasih Nak Aldo. Nah, baik. Iya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ya, pembelajaran 6. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang ayo mengamati. Kita akan mengamati nanti apa ya yang akan kita amati sebentar. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan. Kita akan menjawab sebuah pertanyaan nanti ya. Selanjutnya adalah berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi nanti. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar pada PPT, kalian dapat menemukan dan menganalisis 4 aktivitas masyarakat di pasar dalam upaya pengembangan ekonomi dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar pada PPT, kalian mampu menentukan adat istiadat yang ada di daerah sekitar dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video, kalian mampu menentukan 4 ciri-ciri bahasa iklan elektronik, menganalisis informasi, menemukan pesan dari iklan elektronik dengan tepat. Jadi, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama ada Aira, Nurul, Faiz, dan Rizky. Kelompok 2 ada Syifa, Davina, Alif, dan Fikram. Kelompok 3 Mutiara, Rahayu, Anika, dan Naura. Kelompok 4 Rafa, Aldo, Gesa, dan Ilham ya. Jadi itu pembagian kelompok kita untuk hari ini ya. Jadi masing-masing harus tahu teman kelompoknya. Selanjutnya kita akan mengamati. Ya, perhatikan kedua gambar di atas. Kira-kira gambar apakah yang terlihat? Ada yang bisa? Coba siapa yang bisa? Nah, Naura aktifkan mikrofonnya. Coba perhatikan gambarnya, ada 2 gambar. Gambar apa yang terlihat? Siapa yang bisa? Pasar, ya, betul. Nah, kira-kira di situ di dalam pasar apa ya? Kira-kira yang terjadi di situ? kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli. Bagus sekali Aldo. Tepuk tangan untuk Aldo. Iya, bagus ya. Oh, gambar pertama adalah kegiatan di pasar yang sedang jual beli ya. Ada kegiatan jual beli antara pembeli dengan penjual. Betul Nora. Nah, sekarang gambar kedua apa ya? Gambar kedua Memberi betul sekali Naura, memberi sumbangan pada iya. Tepuk tangan untuk Naura. Nah, kira-kira apa bedanya antara gambar yang pertama dengan gambar kedua?
Coba Aldo. Saya Bu. Ayo. Bu. Silakan Nak Aldo. Perbedaannya adalah gambar satu melakukan jual beli, sedangkan gambar kedua memberikan sumbangan pada pengemis. Oke, tepuk tangan untuk Nak Aldo. Bagus sekali ya. Ibu suka caranya Nak Aldo menjawab. Bagus sekali ya. Jadi, perbedaan dari kedua gambar ini yang dikatakan Nak Aldo tadi itu benar. Gambar pertama tentang kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar. Kemudian gambar kedua, seorang anak kecil yang memberikan sumbangan kepada pengemis. Nah, kira-kira jadi Nak, kedua gambar ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang aktivitas perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar. Siapa yang sering ke pasar? Siapa yang sering ikut mamanya ke pasar? Naura. Kira-kira kalau ke pasar Naura beli apa? Beli sayur. Beli sayur. Caranya Naura, biasanya mamanya Naura kalau beli sayur, bagaimana cara menawarnya? Percakapan antara penjual sayur dengan mamanya Nora kira-kira biasanya bagaimana? Biasa, berapa harganya? Iya, berapa harganya? Pasti penjualnya menjawab sekian ya, seperti itu. Bagus sekali Nora. Jadi ini pembelajaran kita ini berkaitan dengan situasi nyata yang sering kita lihat dan sering kita lakukan di lingkungan sekitar kita ya, tentang aktivitas perekonomian manusia. Nah, baik, sekarang Ibu punya gambar di sini. Ibu ingin kalian memperhatikan gambar apa saja. Yang pertama tentang apa? Ayo siapa? Ayo Ibu kasih jempol yang bisa cepat menjawab. Aldo, ya coba Aldo, gambar apa itu? Petugas parkir. Jempol buat Aldo, petugas parkir. Nah, baik. Jadi Nak Aldo, petugas parkir juga merupakan aktivitas perekonomian manusia. Iya, karena mereka juga membutuhkan bekerja dengan membutuhkan uang. Betul Nora. Selanjutnya, ayo siap-siap ya. Selanjutnya Aida semangat. Gambar kedua kira-kira tentang apa? Ayo siapa yang bisa, yang cepat duluan angkat tangan, Ibu Guru kasih jempol. 1, 2, 3. Ayo cepat. Siapa yang bisa menjawab? Ayo Bu, saya. Nora, oke, bagus Nora. Gambar apa ini yang kedua Nora? Gambar. Nora dulu. Kayak cukur rambut. Ya. Cukur rambut. Gambar tukang cukur rambut. Betul sekali. Tepuk tangan untuk jempol ya. Bagus. Cepat angkat. Ayo Aida semangat. Nah, tadi kira-kira ini tukang cukur dia menghasilkan apa? Saya Bu, jasa. Ya, betul Aldo. Menghasilkan jasa, yaitu uang ya, uang. Nah, ini tukang cukur termasuk juga aktivitas perekonomian manusia. Oke, selanjutnya Ibu punya gambar lagi. Silakan siap-siap. Ayo, ya siap-siap ya. Aida, ayo semangat. Jangan mau kalah dengan temannya. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Aida, ayo. 1, 2,
atau kafe? Warkop atau kafe, betul sekali. Nah, kira-kira ini siapa yang sering pergi kan di tempat atau di restoran? Saya Bu. Aldo, biasanya kalau ke restoran kemana? Biasanya aku pergi ke kafe. Mantap ya Aldo ya. Kapan-kapan ajak ibu guru ya. Baik. Nah, jadi ini warkop atau restoran juga merupakan contoh dari aktivitas apa? Perekonomian manusia. Betul sekali. Perekonomian manusia menghasilkan uang ya. Oke, betul sekali ya. Sekarang kita lanjut, apakah masih ada gambar? Nah, sekarang kalau sudah tidak ada gambar, Ibu akan baik. Sekarang Ibu mau kasih kuis satu. Sebutkan aktivitas perekonomian satu selain dari yang contoh gambar itu tadi. Ayo, siapa? Contoh aktivitas perekonomian manusia selain contoh yang Ibu berikan tadi. Penjual perumahan. Penjual perumahan. Oke, bagus ya. Penjual perumahan. Bisa. Itu juga merupakan aktivitas perekonomian manusia dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya ya. Nanti Ibu akan kelompoknya nanti akan kalian akan bekerja sama menuliskan beberapa lagi contoh aktivitas manusia di lingkungan kalian. Nah, sekarang di sini Ibu punya iklan elektronik ya. Sering lihat iklan di TV? Sering ya? Nah, ini ada salah satu contohnya. Nah, Ibu putarkan, silakan kalian nonton dan perhatikan baik-baik iklannya ya. Aldo, kenapa jalan nak? Coba perbaiki duduknya ya. Oke, bagus. Selanjutnya silakan nonton iklan berikut. Proyektornya di sini. Semua kelihatannya baik. Tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Iya, bagus, baik ya. Jadi ini tadi merupakan iklan, contoh iklan elektronik dari televisi. Nah, siapa yang sering lihat penjual Yakult? Nora sering lihat. Kira-kira Nora sering lihatnya di mana? Biasa di depan rumah, depan pagar. Ya, jadi penjual Yakult juga merupakan aktivitas perekonomian manusia ya. Nah, sekarang di sini Ibu punya iklan tentang Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, itu. Coba. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Bagus sekali Nora. Aduh Aldo, masa malu-malu. Nah, baik. Selanjutnya di sini Ibu punya pertanyaan. Nomor 1, aktivitas apa yang dilakukan masyarakat pada gambar? Ya, semua gambar itu tadi tentang apa? Aktivitas apa? Coba sebutkan. Kelompok 2 Nora, kelompok 3 Nora. Yang tadi gambarnya apa? Apa saja? Ya, perekonomian. Gambar tentang apa saja tadi? Dan Yang sebelum jual iklan. beli. Apa? Aktivitasnya adalah kegiatan jual beli.
Ya, betul. Yang pertama jual beli. Apalagi gambar yang kedua? Kelompok 2, Aida. Gambarnya tadi tentang apa? Ibu, tukang parkir. Ah, betul. Tukang parkir. Apalagi? Nora. Tukang cukur. Rambut. Syukur, iya, kelompok 2 benar. Nah, ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang tampak pada video. Ciri-ciri bahasanya, apakah jelas atau kurang jelas? Ibu, jelas. Jelas, apalagi? Selain jelas, ciri-ciri bahasa iklannya Dapat dipahami. dapat dipahami, betul. Apalagi? Dapat diikuti. Dapat diikuti. Menarik tidak? Menarik. Menarik, bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi bersama teman kelompok yang Ibu sudah bagi tadi ya. Nah, di sini ada link LKPD. Ibu akan bagikan di grup WA. Silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Ya, Ibu akan kirim linknya. Nah, kalau kalian buka linknya, dia akan berbentuk seperti membuat laporan hasil pengamatan tentang gambar. Gambar yang pertama tadi jual beli, yang kedua tukang cukur, parkir, kemudian penjual kafe atau warkop, restoran. Nah, buat laporan hasil pengamatan kalian mengenai gambar yang 4 gambar tadi ya. Ini didiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, amati video iklan elektronik. Tentukan 4 ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Ya, tuliskan 4 ciri-ciri iklan elektroniknya. Kemudian, analisis informasi yang disampaikan paparan iklan elektronik. Informasi apa yang disampaikan pada iklan tadi? Ya, tentang apa? Tulislah hasil analisis pada kolom berikut ini. Tulislah pesan dari iklan elektronik. Pesannya apa? Nah, sekarang coba Adisti baca paragrafnya. Ada berbagai macam aktivitas masyarakat di sekitar yang mencerminkan keanekaragaman adat istiadat. Secara umum, adat dan istiadat merupakan sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam satu jangka waktu yang cukup lama. Lanjut, Naura. Ibu. Oke, Aldo. Naura dulu, Naura. Oh ya. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya. Adanya berbagai suku yang dimendiami wilayah ini. Ya. Yang gimana, Bu? Yang nomor 1. Oke. Sebagai nomor 1 adat pertanian. Sebagai daerah subur untuk pertanian, Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan di Indonesia. Petaninya pun punya budaya dan cara sendiri mensyukuri setiap hasil panen yang diperoleh. Iya, jadi dari berbagai macam aktivitas masyarakat perekonomian tadi yang kita sudah bahas, yang mencerminkan keanekaragaman adat istiadat ada beberapa ya. Secara umum, adat istiadat adalah sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam suatu jangka waktu yang cukup lama. Nah, di Sulawesi Selatan
merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya. Jadi kita harus bersyukur karena kita berada di Sulawesi Selatan ya, yang memiliki kekayaan budaya. Adanya berbagai suku yang mendiami wilayah ini membuat tradisi dan kebudayaannya pun beragam. Mulai dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, sampai upacara adat yang memiliki filosofi serta tujuan masing-masing. Nah, siapa yang tahu beberapa bahasa yang ada di Sulawesi Selatan apa? Bahasa Makassar, Makassar, apalagi? Bugis, Bugis, Toraja. Toraja, betul. Nah, kalau pakaian adatnya? Baju Bodoh, Betul, baju bodoh. Kalau rumah adat? Tongkonan. Tongkonan. Itu berasal dari mana, Aldo? Toraja. Betul sekali, tongkonan dari Toraja ya. Nah, selain bahasa, pakaian adat, rumah adat, ada juga namanya upacara adat yang memiliki filosofi serta tujuan masing-masing. Ada berbagai macam adat istiadat di dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah adat pertanian. Sebagai daerah subur untuk pertanian, Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan di Indonesia. Petaninya pun punya budaya dan cara sendiri mensyukuri setiap hasil panen yang diperoleh. Nah, coba Aida baca. Mappadendang. Ya, Mappadendang. Pesta adat Mappadendang rutin digelar oleh petani. Mappadendang adalah ungkapan syukur atas panen yang melimpah. Kegiatan ini juga sebagai sarana silaturahmi warga. iya. Jadi di Sulawesi Selatan ada namanya upacara adat. Kalau kita sudah petani itu adat petani ya, adat pertanian. Kalau mereka sudah ambil padi, mereka akan melakukan adat ya, pesta adat Mappadendang namanya. Nah, ini Mappadendang rutin digelar oleh petani kalau mereka sudah mengambil hasil taninya. Mappadendang ada. Cerita selanjutnya datang dari warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan tradisi Mappadendang atau menumbuk gabah dalam pesta panen. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, tradisi ini juga dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi ke sesama warga. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, tradisi Mappadendang atau menumbuk gabah dengan lesung ini sudah sangat jarang dijumpai. Namun bagi warga di lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan, tradisi leluhur ini masih tetap dipertahankan sebagai rangkaian prosesi adat dalam pesta panen. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, acara ini juga sebagai ajang silaturahmi warga. Itu tadi ya, tentang adat istiadat Mappadendang. Ternyata Mappadendang ini berasal dari mana? Kabupaten? Maros ya. Jadi ya betul sekali ya Nora dan Aldo. Jadi Mappadendang ini biasanya dilakukan sebagai wujud rasa syukur manusia terhadap hasil tani yang dihasilkan. Jadi Yang kedua, Mapalili. Mapalili merupakan ritual sebelum petani turun ke sawah menanam padi. Dalam Mapalili, masyarakat berkumpul untuk memulai membajak sawah, menghadirkan sejumlah kuliner khas masyarakat Bugis untuk disantap bersama setelah berdoa. jadi karena kalian sudah bekerja dalam kelompok, Ibu ingin kelompok 3 dulu Aldo menjelaskan tentang adat istiadat yang sudah didiskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan kelompok 1 Aldo. Ya, Bu. Tradisi Mapalili dilakukan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Ritual ini dilaksanakan setahun sekali sebelum semua masyarakat Segeri turun ke sawah mereka. Ya.
Kemudian Mapa Dendang adalah ritual dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Iya. Ritual ini adalah ritual untuk memperoleh padi petani untuk mensyukuri anugerahnya Tuhan. Iya, bagus sekali. Apalagi Aldo? Yang dari Toraja? Upacara kematian. Ya, coba jelaskan sedikit tentang upacara kematian dari perwakilan dari kelompok 3. Upacara kematian adalah ritual yang dilakukan oleh orang dewasa. Ritual ini tapi ritual ini adalah ritual seperti pengorbanan seperti hewan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus ya. Nah, sekarang kita ke kelompok 2. Adisti. Gambar interaksi perekonomian. Gambar pasar jadi penjual dan pembeli, pengemis, peminta-minta dan orang lewat, petugas parkir meminta biaya parkir ke konsumen, warkop atau restoran, penjualan makanan dan minuman, interaksi antar pemilik dan pengunjung, tukang cukur, interaksi antara tukang cukur dan konsumen. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Naura Rakika, bagus ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke kelompok 1 Adisti tentang iklan elektronik. Silakan Adisti. Iklan elektronik Yakult. Iklan Yakult mengiklankan iklannya dengan baik dan jelas. Minuman Yakult sangat bagus untuk usus. Jadi yang sedang bermasalah dengan usus, baiknya meminum minuman seperti Yakult. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Adisti. Bagus ya. Nah, baik. Selanjutnya setelah mempelajari materi pembelajaran pada pagi hari ini, untuk mengukur kemampuan kalian, silakan jawab soal evaluasi pada link berikut. Jadi, ini ada linknya, ada 10 nomor pilihan ganda, silakan kalian buka, Ibu akan kirimkan di grup WA sebentar ya. Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang apa saja? Saya, Bu. Aldo. Mempelajari gambar. Ya. Mengetahui adat istiadat. Ya, betul. Apa lagi? Dan mempelajari iklan media elektronik. Betul. Bagus ya. Yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan yang lain? Mengenai perekonomian, adat istiadat, dan iklan elektronik.
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nora. Bagus ya. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, pasar merupakan salah satu tempat utama dalam perputaran roda perekonomian suatu negara. Pasar merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di pasar, masyarakat bisa melakukan aktivitas jual beli atau transaksi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kemudian, ada berbagai macam aktivitas masyarakat sekitar yang mencerminkan keanekaragaman adat istiadat. Secara umum, adat istiadat merupakan sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam satu jangka waktu yang cukup lama. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Macam-macam media elektronik ada televisi, radio, dan internet ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin merefleksi pembelajaran Ibu guru hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, semangat. Ya, bagus ya. Kemudian, kegiatan apa yang paling kalian sukai hari ini? Tentang apa? Pelajaran tentang apa? Gambar. Tentang gambar, ya bagus sekali. Kemudian kegiatan dan materi apa yang menurut kalian paling sulit dipahami? Yang Adat paling istiadat. adat istiadat. Oke, bagus ya. Ya, jadi untuk tugasnya nanti ini tugas link evaluasinya Ibu kirimkan. Silakan kalian kerjakan dan kirim. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 4 sore atau jam 7 malam ya. Silakan dikerjakan. Di situ ada 10 nomor. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk pada subtema 3. Pembelajaran 1 masih pada tema 3. Baik, anak-anak, pesan-pesan Ibu ingin berpesan bahwa walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat, jaga kedisiplinan. Kemudian yang paling utama adalah menjaga kesehatan, apalagi kita berada di masa pandemi. Jadi kemanapun harus memperhatikan kebersihan. Kemudian memakai masker ya. Harus ingat ya, pesan-pesan Ibu guru ya. Ya. Ya, kemudian rajin belajar juga. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan Ilham atau Aldo saja pimpin temannya membaca doa sebelum kita akhiri pembelajaran. Silakan. Doa. Oke, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aldo. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya. Iya. Ibu lihat senyumnya dulu semuanya. Iya, bagus ya. Rajin belajar di rumah. Oke, sampai jumpa besok. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.